Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Di video kali ini saya akan menunjukkan sebuah video diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Pekiringan 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam serta salam tak lupa kita panjatkan kepada hadirat junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili yang sangat ngerawi pada hari acara diseminasi budaya positif pada hari ini, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas berkenannya Bapak Ibu untuk hadir di ruangan ini menyimak diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh rekan kami. Untuk acara yang pertama, marilah acara hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Mengikuti acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya. Kamerawan, acara yang kedua kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Eka. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahmu, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Pengawasnya kok ini salah itu balik tukang. Menginjak acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif
saya hormati pula, tak lupa pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana dengan kenikmatan, kesempatan serta rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama untuk berbagi ilmu dan mendapatkan ilmu di sini untuk sebagai bekal terkait dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, diseminasi kali ini nanti akan dipaparkan tentang budaya positif. Dalam pandangan saya sebagai kepala sekolah, bahwa ini sangat diperlukan keterampilan seperti ini, yaitu penanaman budaya positif yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang pendidik, yang mana dalam budaya positif tersebut ya kita mendidik anak untuk mandiri. Mandiri ini dalam artian juga bukan berarti istilahnya melakukan segala sesuatunya sendiri, akan tetapi mandiri di sini bagaimana anak melakukan ya, segala sesuatunya itu dengan awareness, ya, kesadaran. Ya. Jadi tidak lagi memperhatikan ancaman, hukuman, ya, hadiah dan lain sebagainya, ya, akan tetapi murni dari dalam. Ya. Itu dalam pengertian yang saya ketahui, yang saya baca, ya, sehingga ini sangat perlu sekali dimiliki oleh Bapak Ibu dan juga kita sebagai pendidik. Nah, mengapa ini sangat diperlukan? Karena berdasarkan juga tujuan dari pemerintah negara Republik Indonesia, ya, untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045, ya, ini diharapkan nanti ya masyarakatnya itu adalah masyarakat yang mandiri. Jadi nanti tidak lagi ya kita memikirkan orang lain, ya, kita hanya fokus ya di kita. Ya, fokus sebagai manusia yang bagaimana, ya, manusia ya yang punya manas, ya, atau jiwa, dan Isa penyayang, ya, sehingga agama tertentu menyebut Isa itu adalah Roh Kudus, ya, artinya apa? Roh yang penyayang, jiwa yang penyayang. Nah, inilah namanya manusia. Manusia itu berasal dari kata manas dan Isa, sehingga terbentuklah manusia. Beda dengan orang, ya. Kalau orang ini berarti jasad ini, ya. Kalau manusia itu berarti jiwa-jiwa yang penyayang. Sehingga dengan jiwa-jiwa penyayang tersebut, ya, nanti ya kelak generasi selanjutnya itu adalah timbul generasi-generasi ya yang memiliki jiwa-jiwa penolong, ya, sehingga tidak lagi ada iri, ya, tidak ada lagi baper, ya, tidak ada lagi yang komenan, ya, yang ada hanya fokus untuk mengembangkan diri, ya, untuk apa? Untuk menolong, ya, atau membahagiakan, ya, menolong dan membahagiakan, sebagaimana pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu tujuannya itu bahkan untuk mensejahterakan, membahagiakan. Nah, bagaimana kita bisa sejahtera, bagaimana bahagia? Nah, kalau orang bahagia, orang sejahtera itu akan selesai dengan dirinya, ya, tidak ngurusi orang lain, ya, tidak kepo dengan orang lain, ya. Yang ada hanyalah bagaimana saya bisa berbuat baik, ya, yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya, ya, untuk diri sendiri dan orang lain. Karena kalau sudah terbentuk kesadaran seperti itu, ya, maka akan terbentuk sebuah mindset, ya, atau filosofi, ya, filosofi bahwa kamu adalah aku yang lainnya. Bagaimana mungkin aku menyakiti kamu sementara kamu adalah aku yang lainnya? Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Sedikit istilahnya sambutan dari saya, ya, dan mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, selamat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, ya, ini kebetulan bertempat di SD Negeri Pekiringan 02, ya, semoga lancar, ya, dan tidak ada halangan suatu apapun.
Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga pesan-pesan yang terkandung di dalamnya bisa kita ambil hikmahnya dan kita laksanakan seperti apa yang beliau harapkan. Menginjak ke acara inti, akan disampaikan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak kita, Ibu Eka Yuliana SPD dari SD Negeri Pengiringan 2 Kabupaten Tegal. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Bidi atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semua, Bapak Ibu semua telah berkenan menghadiri dalam acara pemaparan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, ini pertama-tama saya akan mengenalkan dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Adapun konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan kebutuhan dasar manusia. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang kita diimplementasikan setiap pembelajaran, yaitu setiap hari kan kita mungkin menyuruh anak-anak kita untuk menyuruhkan yaitu 6 dimensi profil Pancasila. Adakah yang bisa memberikan contoh apa itu 6 dimensi profil Pancasila dengan dengan nyanyian? Seperti yang Bu Guru contoh, yang sering Bu Guru contohkan pada putra putri panjenengan. Ada yang bisa sampai seperti apa ya? Coba Bu Nilam, Bu Lina, dengan bertepuk ibu-ibu Dengan nyanyian ya, Bu. Iya. Yang belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Lina. Ya Ibu, Bapak, ini paling tidak itu setiap sebelum pembelajaran anak-anak itu suruh menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ya walaupun tidak sekedar menyanyikan, nanti kan kita akan terngiang-ngiang. Oh, kita itu sebagai pelajar harus beriman, punya ini profil pelajar Pancasila seperti beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, ilusi bahwa semua menguatkan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kita
bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini itu stimulus respon, misalnya satu realitas kebutuhan kita sama, di teori kontrol realitasnya itu kebutuhan kita itu berbeda, seperti itu. Di kita kan di kehidupan nyatanya misalnya itu teorinya itu kan stimulus respon, realita kebutuhan kita itu sama, realitanya kan kebutuhan kita itu berbeda. Begitupun dengan murid-murid peserta didik kita pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Di situ kita harus bisa mengetahui dan bisa memahami kebutuhan murid yang berbeda, karena murid itu peserta didik kita itu sebenarnya itu pribadi yang unik, individual, mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai seorang pendidik kita harus bisa memahaminya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Cara berpikir kita satu sama lain itu pasti berbeda antara yang satu dan yang lainnya itu tidak sama. Makanya kalau kita berpegang teguh semua orang itu melihat hal yang sama itu salah, ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan bisa seperti itu. Teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih luas. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang sering kita alami dan kita laksanakan mungkin dalam sehari-harian. Yaitu perilaku buruk itu kita lihat itu sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan tersendiri yang mengertikan pribadinya masing-masing. Kemudian yang kelima itu orang lain mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Betul apa tidak Bapak Ibu semua? Betul. Apakah kita bisa dikontrol oleh orang lain? Nah, seperti orang lain bisa mengontrol saya, dikontrol saya. Apakah itu bisa kita dikontrol oleh orang lain? Bisa, tapi tidak bebas. Seperti itu. Monggo, ada yang bisa menyampaikan, Bu Widi, tentang stimulus respon orang lain mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya itu hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol. Mohon dipaparkan. Kalau menurut saya memang bisa kita dikontrol orang lain. Jadi akhirnya kita melakukan sesuatu bukan atas kehendak sendiri. Jadi karena memang di bawah kontrol orang lain, melakukannya bisa saja karena terpaksa, bisa juga karena sesuatu yang lain. Maksudnya seperti itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya buat Bu Widi. Apakah ada yang berpendapat dengan Bu Widi atau ada yang akan menambahkan lagi tentang orang lain itu mengontrol saya, tapi sesungguhnya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda? Apakah sependapat dengan Bu Widi atau ada yang mau berpendapat yang lain? Monggo, Bapak I. Mas ini setuju tidak? Kalau misalnya orang lain itu mengontrol saya, Tidak bisa. coba monggo Pak. Kata Bu Widi tadi katanya bisa, tapi dengan sesuatu. Baik Pak. Begini, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kita bangun motivasi pada diri mereka. Kita tidak bisa memaksa dengan pujian, dengan ancaman, tapi kita bangun motivasi pada diri mereka. Kita hanya bisa memperlakukan dia sebagai manusia sesuai dengan kodrat manusia saja. Oke. Terima kasih Pak Zeni atas pendapatnya. Tepuk tangan untuk Pak Zeni dan Bu Widi. Bagus sekali masukannya, karena kita itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda itu udah wajar. Kemudian yang keenam itu saya bisa mengontrolnya sudah ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Sedangkan teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kedelapan yaitu model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Kita masuk ke slide berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Sebelum
sebelum saya memaparkan, adakah yang bisa memberi pendapatnya? Apa itu kok disiplin positif menurut Bapak Ibu semuanya? Monggo Bapak Pai barangkali akan menyampaikan apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah kegiatan Mau pakai mic ini? Ya suaranya terdengar semuanya. Oh, iya. Disiplin positif ya kegiatan yang mencakup kegiatan yang hal-hal baik. Kegiatannya kegiatan positif seperti berangkat sekolah, ucapan 5S, senyum, salam, sapa, dan lain-lain. Oke, terima kasih Bapak Faik. Ada yang mau menambahkan? Ayo Bu Eti, silahkan. Tentang disiplin positif itu apa? Terima kasih atas waktunya. Pengertian dari disiplin positif itu adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu menurut saya. Terima Oke, kasih. terima kasih. Cukup ya untuk disiplin positifnya. Sekarang kita kembali ke slide, yaitu disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan-perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga itu nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol yang tadi saya sudah paparkan di atas. Selama ini barangkali sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar mereka perilaku sesuai yang guru harapkan perwujudannya. Guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Alasan tersebut bisa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada alasan kenapa kadang yang kita lakukan itu sebagai pendidik, kadang kita sebagai penghukum sering kesalahan, dan sebagai apa? Memberikan imbalan, misalnya, ayo anak-anak, siapa yang berangkat lebih pagi nanti Bu Guru kasih permen, kan seperti itu kan penghargaan. Jadi anak itu melakukan disiplin untuk datang tepat waktu itu karena ada imbalan mendapatkan permen, bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Adapun kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tempat tidur dan lain-lain. Mungkin sering kita temui di murid-murid kita, misalnya di dalam kelas ada murid kita yang mengadu, Bu Guru, makanan aku diminta teman aku Bu Guru, yang merebut makanan yang aku bawa dari rumah, misalnya bukan seperti itu. Itu terus yang satunya lagi, iya Bu Guru, kan ditanya kenapa kamu itu merebut makanan Dinda, misalnya seperti itu. Makanan Dinda direbut oleh di itu Bandung, misalnya seperti itu. Lah Bandung ditanya kenapa kamu itu merebut makanan si Dinda, dia jawabnya itu karena dia lapar. Nah kesini dia itu memenuhi kebutuhan dasarnya itu untuk bertahan hidup karena dia itu lapar, jadi dia meminta makanan yang dibawa oleh Dinda seperti itu salah satu contohnya mungkin. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, penerimaan. Ada yang mau bisa memberikan contoh? Bu Zaki mungkin contoh dari kebutuhan dasar yaitu cinta dan kasih sayang yang kita temui di setiap kita mengajar di peserta didik kita. Monggo Bu Zaki, contoh seperti apa kebutuhan cinta dan kasih sayang? Perhatian dari orang tua, dari teman. Kalau misalnya
Penyimpangannya atau gimana? Ya itu contoh-contoh penerapan kebutuhan dasar itu yang contoh yang keseharian kita temui di sekolah, di kelas kita. Yang anak itu kita berarti harus memenuhi kebutuhan itu karena dia itu ingin dicinta dan disayang. Itu perilaku yang di kelas itu seperti apa? Contohnya itu. Kadang misalnya kalau anak nakal, pengen diperhatikan, pengen cari perhatian dari guru. Sebenarnya karena pengen diperhatikan, akhirnya berbuat jahil. Itu bisa jadi kalau anak-anak tingkat SD. Oke, terima kasih Bu Saki. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima itu kebutuhan akan kesenangan. Ya mungkin misalnya kalau kesenangan itu anak-anak itu kalau diajar lari-lari ya Bu, bisa ada ya, mungkin bisa meluangkan pengalaman Bu Ada yang di kelas 1 itu masuk yang kesenangan mungkin Bu, kalau diajar itu asik sendiri gitu betul Bu. Oh mau pakai mic, oh ya udah mau pakai mic. Kebutuhannya akan kesenangan peserta didik, itu Bu contoh coba barangkali sesuai dengan yang lima kebutuhan dasar. Misalnya si semua itu Najwa diulang diajar itu nggak mau tenang seperti itu, ada ya Bu ya? Ini mati Pak. Ya unik-unik. Karena iya kesenangannya sendiri, ingin berlari-lari, ingin bermain ya. Wah ya. Mungkin ya. Kecil ini di sini. Kalau di kelas 2 pun sudah berubah karena di kelas 1 kan yang awal di bawah SMK itu masih di bawah ya. Jadi Pak kadang sini udah dari baca lari-larian sini ada yang pulau yang bisa sendiri. Nanti saya dengan memberikan pembelajaran yang lain yaitu seperti bikin kita mulai lagi seperti itu. Intinya itu ya Ibu. Terima kasih Bu Ada. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah dipaparkan di atas 10 menit ya. Itu kebutuhan bertahan hidup, contohnya kesehatan, rumah dan makanan, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Istilahnya itu zaman itu caper ya Bu, mencari perhatian, untuk diperhatikan. Seperti itu kemungkinan di rumahnya itu, misalnya di anak didik kita itu di rumah itu kurang perhatian, tidak diperhatikan orang tua. Jadi di sini tuh membuat ya seperti itu ulah ya Bu ya. Jadi seperti itulah. Kemudian kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri sendiri. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, yaitu seperti yang tadi disampaikan Bu Ada, bermain di dalam kelas, karena anak itu kan berpikirnya senang, hanya senang gitu. Dia ini kesenangan, guyonan ya Bu, sini gurunya sedang menerangkan, ada yang lari-lari, ada yang kejar-kejaran di kelas. Mungkin sering kita temui seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui atau dihormati. Contohnya barangkali mungkin aja, misalnya dalam keseharian kita ulangan Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada anak-anak yang antara siswa A dan siswa B kan nilainya berbeda. Yang A lebih unggul, yang B itu di bawahnya. Terus dia memberikan musuh, wow aku ini nilainya besar tinggi, kamu sih nilainya kecil. Ya, terus memberikan itu kan ingin menguasai, menunjukkan bahwa dia itu paling hebat itu loh. Seperti itu, tanpa dia ketahui itu ternyata telah melukai hati temannya ataupun seperti itu. Kemudian yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka capai. Kemudian posisi kontrol guru.
Posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi penghukum, guru penghukum sering menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dalam hal ini kita itu sebagai penghukum yaitu seringkali menyalahkan siswa jika berbuat salah. Contoh fisik, hukuman fisik misalnya kalau anak-anak telat mengikuti pembelajaran, ada kadang suruh lari lapangan atau suruh membersihkan halaman seperti itu. Kemudian yang hukuman verbal dengan kata-kata, padahal itu kan sebenarnya salah, tidak diperbolehkan. Kemudian pembuat rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Yang selanjutnya yaitu guru pada posisi sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara murid dan guru. Sedangkan posisi yang negatif itu, si murid itu cenderung menggantungkan kepada gurunya. Misalnya kalau berbuat salah, ada apa-apa, guru itu sayang sama aku, nanti semua akan diselesaikan sama bu guru. Jadi itu negatifnya. Kalau segi positifnya itu ada komunikasi atau jalinan hubungan antara guru dan murid, kedekatan seperti itu. Kemudian di posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kita itu pemantau. Kira-kira pemantau kan berarti kan mengawasi ya Bapak Ibu ya. Diawasi gerak-gerik murid setiap saat, setiap waktu, dan kita membuat catatan-catatan tertentu seperti itu. Yang selanjutnya itu manajer, posisi manajer, posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Dari kelima posisi kontrol yang saya paparkan di atas, yang tadi, kira-kira posisi yang terbaik untuk seorang pendidik itu posisi yang mana ya Bapak Ibu? Manajer. Oke, posisi manajer. Karena di sini posisi manajer itu kita sebagai guru tidak ada pemantau, penghukum, teman itu tidak ada. Kita harus menjadi manajer. Seorang manajer kan harus, contohnya mengayomi, memberikan kenyamanan tanpa harus ada rasa ketakutan jika murid kita itu melakukan sebuah kesalahan. Di-manage menjadi pribadi yang mau bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Kemudian kita sedikit dulu ya Bapak Ibu, berdiri biar nggak ngantuk. Ikuti gerakan saya. Ya, berdiri ya Bapak Ibu di lorong. Soalnya ada maju mundur ini, barangkali nanti kalau di sampingan nggak bisa gini. Sudah siap? Siap. Sini yuk. Ikuti gerakan saya. Maju ke depan 2 kali, terus sambil tersenyum, terus mundur ke belakang
2 kali sambil ketawa, hahaha, seperti itu. Digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat 2 kali. Teriak hore, ayo. 1, 2, 3. Maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, tertawa, haha, gitu. Digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat, teriak hore. Bisa ya? Ulangi 1 kali, ayo lagi. Yo, 1, 2, 3. Maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, teriak hore. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Udah nggak ngantuk ya? Ngantuk. Ya sudah, diminum dulu. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Kira-kira kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing apa tidak ya? Apa belum ya? Sudah ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu dibuat saat awal tahun ajaran baru, saat kita masuk. Ada yang mau bisa menyampaikan keyakinan kelas itu apa? Menurut pendapat Bapak Ibu? Apa mau nih perhatikan di depan aja wes ya. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sedangkan yang miskonsepsi yang sering kita lakukan adalah peraturan kelas. Ya, sekarang saya mau tanya, apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Adakah yang bisa mau menjelaskan pas ini? Monggo, apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu hanya dibuat oleh seseorang tertentu yang harus disepakati. Kalau keyakinan kelas, peraturannya bersama diwujudkan dengan kalimat positif yang kita yakini sebagai nilai kebajikan bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zeni, bagus sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Oke, nah ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Betul yang dikatakan Pak Zeni tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adakah yang bisa mencontohkan contoh keyakinan kelas? Bu Lina, keyakinan kelas contohnya seperti apa? Datang tepat waktu. Terus? Iya ya, maksudnya itu ya kan, datang tepat waktu berarti masuknya ke disiplin. Nah, terus apa lagi Bu Saki? Jujur. Ya, jujur. Bu Widi, kira-kira apa keyakinan kelas yang telah dibuat? Saling disiplin. Kasih sayang sesama teman. Boleh, kasih sayang. Terus yang penting yang aku itu ya, apa ya? Bertanggung jawab. Ya, itu bertanggung jawab itu harus dibuktikan. Apa? Siswa itu biasanya kan kalau dikasih tugas, kalau dikasih PR itu kadang tidak bertanggung jawab. Ya, itu boleh diterapkan. Kemudian masuk, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat pada awal pembelajaran, yaitu yang kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi.
Apa itu sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya, serta membuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Ini contoh skema segitiga restitusi. Ada 3. Nih. Ini ya, menstabilkan tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan identitas, misalnya ada anak yang berbuat salah, kita tidak biasanya, kalau pengalaman saya sendiri langsung saya tanya itu ya, ibaratnya kamu kenapa seperti itu kan, begitu tidak. Itu kan kalau melalui segitiga restitusi kita harus melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan identitas, kita harus menanyakan ke murid, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa dia melakukan hal kesalahan tersebut. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kita bertanya dulu ke murid. Kemudian setelah murid menjawab, kemudian dia melakukan validasi tindakan yang salah, yaitu dengan menanyakan, kamu tahu kan bahwa yang kamu lakukan itu adalah salah. Setelah itu kita menanyakan keyakinan, kira-kira keyakinan apa yang kamu sudah langgar, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada contoh video penerapan segitiga restitusi pada murid saya. Oke, di atas. Ini contoh penerapan segitiga restitusi pada siswa saya kelas 4 saat mereka melakukan kesalahan. Nah, ini guru itu sedang menstabilkan identitas dengan menanyakan apa yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi di sini kita itu menanyakan apa yang telah diperbuat oleh siswa tersebut, kemudian kira-kira yang telah dilakukan oleh siswa tersebut hal itu melanggar keyakinan atau tidak, seperti itu. Setelah kita menanyakan kesalahan apa yang telah dibuat dan bagaimana siswa tersebut dapat memperbaiki kesalahan tersebut tanpa harus menghukum atau menghakimi. Ini tujuan dari penerapan segitiga restitusi, yaitu mengembalikan ke kelompoknya lagi. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas setelah kita menstabilkan validasi ya.
Ini terkendala sinyal ya. Maaf ya Bapak Ibu, videonya agak jelek. Ini adalah contoh salah satu penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan pada siswa saya, karena mereka itu saat pembelajaran itu ngobrol sendiri, saat teman-teman yang lain itu sedang melakukan diskusi di depan kelas, mereka malah asik ngobrol. Demikian Bapak Ibu contoh video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas saya. Semoga bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu semua. Aduh, ini terima kasih. Demikianlah pemaparan budaya positif modul 1.4 oleh saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Ya, kenapa Mas Hafiz? Itu Bu Guru, si Jion dan si Afi bercanda bisa semuanya jelaskan. Oh iya. Ya, terima kasih Mas Hafiz informasinya. Dan Afi suruh ke kantor ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan duduk. Apakah Bu Guru memanggil saya? Guru memanggil Mbak Afi dan Bajikan karena mendapat laporan dari Mas Hafiz kalau kalian itu tadi saat sedang pembelajaran ya di kelas, salah satu temannya itu sedang diskusi di depan kelas mengobrol dan bercanda. Apakah betul? Kenapa kalian berbuat seperti itu? Alasannya apa? Kalau boleh tahu cerita apa ya Mbak Afi? Tahu cerita apa? Pasal apa? Jadi si Afi itu ingin bercerita dengan dia, itu menceritakan kamu itu semalam habis ke pasar malam, seperti itu. Benar begitu Mbak Afi? Iya. Oh, jadi seperti itu ya. Menurut Mbak Afi dan Jihan, mengobrol dan bercanda saat pembelajaran, apalagi sedang ada teman kalian yang sedang mempresentasikan di kelas, baik apa tidak?
sudah jelas, sudah mengakui kesalahannya. Sebenarnya setiap orang itu pernah berbuat salah. Seperti Bu Guru waktu kecil saat sekolah juga pernah mengobrol dan bergurau saat di dalam kelas, saat belajar sedang berlangsung. Namun seiring waktu berjalan, menyadari bahwa mengobrol dan bergurau saat sedang diterangkan Bapak Ibu di dalam kelas itu sangat mengganggu dan juga tidak baik untuk dilakukan. Sekarang Mbak Afi dan Mbak Jihan ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita disepakati? Kira-kira Mbak Afi dan Mbak Jihan melanggar keyakinan kelas yang mana? Ayo Mbak Afi, kira-kira apa keyakinan kelas yang tidak itu apa? Apa ya? Ya, terus oke, berarti keyakinan kelas yang kalian langgar adalah saling menghormati dan menghargai. Ya, benar sekali. Kita semua itu harus saling menghormati dan menghargai. Kalau begitu, apa yang semestinya kalian lakukan sekarang? Apa yang akan kalian lakukan? Jadi kalian akan memperbaiki sikap kalian dan tidak akan mengulangi atau mengulangi perbuatan yang tidak baik itu lagi ya. Oke ya, kesepakatan keyakinan kelas kita ya dilaksanakan dengan baik. Oke, terima kasih diucapkan pada Mbak Afi dan Mbak Jihan karena mau mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Sekarang silakan kalian bisa masuk ke kelas ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jen Safatunisa, kelas 4 SDN Pekiringan 02. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Eka tentang perilaku saya yang melanggar keyakinan kelas, yaitu menghargai dan menghormati orang lain. Awalnya saya takut dimarahi, tetapi ternyata tidak. Bu Eka memberikan pengarahan agar saya tidak mengulanginya lagi perbuatan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau belajar sama Bunda? Melihat Said sama makan belajar membuat sampah dan makanan. Oh, seperti itu. Ya, terima kasih ya informasinya. Bu Guru minta tolong panggilkan Mas Altaf sama Mas Said untuk ke kantor ya. Nanti kalian masuk ke kelas. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Mas Said dan Mas Altaf. Silakan duduk. Mas Altaf dan Mas Said, apakah benar kalian tadi membuang sampah sembarangan? Tidak
tidak baik? Betul sekali Mas Altab dan Said. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sama seperti Bu Guru waktu kecil pun pernah melakukan kesalahan. Namun dari kesalahan tersebut kita dapat mengambil pelajaran untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, Mas Altab dan Mas Said, sekarang apa kalian sudah tahu keyakinan kelas apa yang kalian pandang? Ayo. Kita membersihkan Tentang menjaga kebersihan. Terus apa lagi? dan membuang sampah di tempatnya. Ya, berarti apa ya keyakinan kelas yang kalian anggap yaitu menjaga kebersihan dan tanggung jawab. Bagus. Kalau begitu, apa yang harus kalian lakukan sekarang? Mengambil sampah dan taruh di tong sampah. Berarti kalian itu yang akan dilakukan kalian itu mengambil sampah dan memasukkannya pada tong sampah serta meminta maaf kepada fase dan indra serta tidak akan mengulangi. Ya oke. Betul. Sekarang kalian laksanakan yang tadi kalian ucapan tadi, yaitu dengan mengambil sampah, membuangnya pada tempat sampah dan meminta maaf pada Oke. Terima kasih. Sekarang kalian boleh masuk ke kelas masing-masing ya. Perkenalkan, nama saya Alta, siswa kelas 4 SDN Pekiringan 02. Saya berterima kasih pada Bu Eka karena tidak memberi hukuman atas kesalahan saya karena membuang sampah sembarangan dan memarahi teman yang melaporkan. Saya diberi penjelasan tentang kesalahan saya dan memperbaiki. Terima kasih ya Bu.